Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, bertemu lagi di Mimis Channel, sebuah channel yang keren abis. Tentunya di dalam Mimis Channel ini akan dibahas berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Tentunya dengan sudut pandang Islam. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like, share, and comment, serta subscribe Mimis Channel. Agar Anda, pemirsa yang budiman, tidak ketinggalan ya ulasan-ulasan terbaru dari Mimis Channel tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Pemirsa yang budiman, akhir-akhir ini ada berita dari DKI Jakarta. Ya. Jadi MUI wilayah Jakarta itu berencana akan membentuk sebuah cyber army untuk Pak Anies Baswedan. Pertimbangan dari MUI adalah banyak sekali tuduhan-tuduhan, fitnah bahkan ya, yang diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Yang disinyalir itu dari buzzer-buzzer kekuasaan. Maka MUI DKI Jakarta ini terpanggil untuk melakukan klarifikasi terkait dengan berbagai macam tuduhan dan fitnah bohong tadi itu kepada Anies, agar ya citra yang baik lantas tidak menjadi buruk, terutama atas pribadi Pak Anies Baswedan di kalangan khususnya warga DKI Jakarta. Ya, pemirsa yang budiman, tentunya kita bisa membedakan antara kritik dengan fitnah ya. Nah, kalau kritik itu tentunya berbasis data. Ya, tentunya berbasis data. Kritik ini merupakan upaya untuk mengoreksi jalannya kekuasaan agar lurus, agar sesuai dengan tujuan dari adanya sebuah institusi politik, yakni menaungi warga negara, mensejahterakan warga negara. Bahkan di dalam Islam, memberikan kritik kepada kekuasaan, mengoreksi penguasa yang dalam istilah fikihnya adalah muhasabanil hukam, itu adalah kewajiban yang agung di dalam Islam. Ya. Beda lagi kalau kita berbicara tentang fitnah. Ya. Fitnah tentu tidak berdasar pada sebuah data. Dan apa yang dialamatkan kepada Anies dari ya isu suap reklamasi, lantas korupsi, program rumah DP 0%, hadiah rumah mewah hingga pada Formula E. Nah, itu diisukan bahwa Anies Baswedan itu ya melakukan berbagai macam manipulasi, korupsi dan yang lain-lain. Dan menurut seorang pengamat ya, Tony Rosid, bahwa semua itu tuduhan-tuduhan itu adalah hoaks adanya. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh MUI DKI Jakarta terhadap Anies Baswedan, ya tentu untuk secara pribadi orang yang baik itu harus ditampilkan baik, bukan ditampilkan dengan citra yang buruk. Nah, tentu di sini ada relevansinya ya pembentukan cyber army untuk Anies Baswedan oleh MUI DKI Jakarta. Hanya saja persoalannya apakah dengan mencukupkan membentuk cyber army bagi Pak Anies Baswedan ini itu akan mendatangkan kebaikan pula bagi bangsa dan negara. Begitu. Nah, tentunya ya berbagai macam fitnah ketidakadilan ini kepada Pak Anies salah satunya. Dan kalau kita lihat spektrum yang lebih luas ya, kepada umat Islam,
kepada warga negara, kepada para ulama itu lantaran ya establishnya sistem sekuler. Sistem sekuler itu memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga tidak ada lagi nilai halal haram. Dalam politik pun politiknya adalah politik dagang sapi. Tidak ada lawan dan kawan yang hakiki. Yang hakiki adalah kepentingan. Tidak ada halal haram dalam politik seperti itu. Politik sekuler. Maka saling menjegal, memfitnah. Itu adalah hal yang biasa di dalam politik sekuler. Jadi ini sebagai poinnya. Yaitu establishnya sistem sekuler itu. Maka berarti ya yang harus kemudian menjadi ya concern dari MUI adalah bagaimana umat Islam warga negara ini lantas melek terhadap sistem sekuler. Menjelaskan ketidakadilan dalam spektrum yang lebih luas. Yaitu salah satunya ya, terbitnya Perpu Ormas tahun 2017. Yang korban pertamanya adalah HTI. Ya. Dicabut PHP-nya. Karena HTI ya sepak terjangnya itu mengoreksi kekuasaan, menjelaskan kepada rakyat, mencerdaskan rakyat bahwa sistem sekuler, demokrasi itu bobrok. Lantas menawarkan solusi syariah dan khilafah. Tentu ini tidak disukai oleh sistem sekuler, oleh para oligarki. Maka dibabatlah ya organisasi dakwah. Begitu pula terhadap para ulama. Ya, akhir-akhir ini yang terbaru 3 ulama itu ditangkap oleh Densus 88. Nah, salah satunya adalah anggota Komisi Fatwa MUI, Ustadz Ahmad An-Najah. Nah, anehnya kemudian MUI ini seolah berlepas tangan. Ya, berlepas tangan dari kasus yang mendera Ustadz Ahmad An-Najah anggotanya. Disuruh untuk menyelesaikan sendiri, membuktikan sendiri. Nah, mestinya MUI itu ya mendampingi Ustadz Ahmad An-Najah ini hingga membuktikan apakah beliau ini tersangkut terorisme atau tidak. Dan bahkan MUI dengan gagah berani mestinya membuktikan bahwa anggotanya tidak ikut dalam kegiatan radikalisme maupun terorisme. Tapi justru berlepas tangan itu menandakan ya senjata makan tuan bagi MUI. Berarti benar kalau begitu. MUI itu anggotanya ada yang terindikasi terorisme. Nah, terhadap anggotanya sendiri, yaitu Ustadz Ahmad An-Najah saja tidak mau mendampingi kasus hukumnya, ya bagaimana dengan ulama yang lain? Nah, jadi kenapa seperti itu? Mestinya MUI sebagai lembaga ulama, wadah ulama itu concern di sini. Karena ketidakadilan kepada Islam, kepada organisasi dakwah, kepada ulama itu efeknya luas. Ya, efeknya luas. Seluruh umat Islam, bahkan ajaran Islam itu sendiri sekarang diobok-obok dengan moderasi beragama. Yang notabene-nya moderasi beragama adalah program untuk mengacak-acak ajaran Islam. Nah, jadi MUI baik itu di DKI Jakarta ataupun MUI di wilayah yang lainnya, bahkan MUI nasional, itu mestinya concern untuk apa? Untuk membentuk cyber army Islam yang nantinya akan meluruskan berbagai macam fitnah, berbagai macam tuduhan negatif terhadap ajaran Islam, terhadap organisasi dakwah, terhadap para ulama dan aktivis Islam. Di samping itu, melalui cyber army Islam ini, MUI menjadi garda terdepan di dalam membina,
mengedukasi umat dengan ajaran Islam. Di samping menjelaskan kepada umat Islam, pada warga negara Indonesia yang notabene mayoritasnya Muslim, ya, tentang kebobrokan sistem sekuler demokrasi dan menumbuhkan kerinduan akan diterapkannya syariat Islam dalam wadah al-khilafah. Bukankah MUI sendiri dalam ijtima ulama yang terbaru untuk menyatakan bahwa al-khilafah itu adalah sistem pemerintahan dalam Islam dan jangan ya memberikan stigma negatif pada khilafah. Kan seperti itu. Nah, dengan demikian akan terwujud sistem yang baik, yaitu sistem Islam yang dijalankan oleh orang-orang yang baik dan orang yang benar. Demikian ulasan kita terkait dengan berita terbaru dari daerah DKI Jakarta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.